Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah peradaban Islam perlu diketahui oleh setiap muslim. Pasalnya hal ini membantu seorang muslim mengenali bagaimana agama Islam berkembang dari masa ke masa. Menurut Nauro Zaman Siddiqi, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Sejarah peradaban Islam terbagi menjadi periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik yaitu berkisar antara 650 sampai dengan 1258 Masehi. Periode pertengahan pada saat jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17 Masehi, dan periode modern mulai abad ke-18 sampai sekarang. Sementara itu, sejarah peradaban Islam menurut Harun Nasution juga dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama yaitu periode klasik 650 sampai dengan 1250-an. Kedua, periode pertengahan 1250 sampai dengan 1800-an, dan periode modern 1800 sampai sekarang. Sejarah peradaban Islam perlu dikenali dari periode klasik. Periode klasik merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam. Sejarah peradaban Islam pada periode klasik penting kamu pahami. Periode klasik ini dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase integrasi dan fase disintegrasi. Pertama adalah fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan. 650 sampai dengan 1000 Masehi. Di masa ini, daerah Islam meluas melalui Afrika bagian utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Daerah-daerah tersebut tunduk kepada kekuasaan Islam. Di masa ini pula perkembangan ilmu pengetahuan sedang dalam tahap sangat tinggi, baik dalam bidang ilmu agama maupun umum kebudayaan serta peradaban Islam. Pada masa ini, lahirlah ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal dalam bidang fikih. Ada juga Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil Ibnu Atha, Abu Zal Al-Nazam, dan Al-Jubai dalam bidang teologi. Sunin Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Halaj dalam bidang tasawuf. Al-Kindi Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawai dalam bidang filsafat. Ibnu Hayyan Al-Khwarizmi, Al-Masuti, dan Ar-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya. Fase kedua yaitu fase disintegrasi 1000 sampai dengan 1250 Masehi. Pada sejarah peradaban Islam ini, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah, kekuasaan khalifah menurun, dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di tahun 1250 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam hilang. Sejarah peradaban Islam pada periode pertengahan juga dibagi dalam 2 fase. Pertama, fase kemunduran 1250 sampai dengan 1500 Masehi. Di masa ini disintegrasi dan disintegrasi makin meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia semakin terlihat nyata. Dunia Islam terbagi 2, yaitu bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Iran, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara berpusat di Mesir. Kemudian bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Iran. Kebudayaan Persia mendesak kebudayaan Arab. Pada fase ini di kalangan umat Islam semakin meluas pendapat bahwa pintu ijtihad tertutup. Demikian juga tarekat dengan pengaruh negatifnya perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali. Umat Islam di Spanyol dipaksa masuk Kristen atau keluar dari daerah itu. Kedua, fase 3 kerajaan besar 1500 sampai dengan 1700 Masehi dan masa kemunduran 1700 sampai dengan 1800 Masehi. 3 kerajaan besar tersebut adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar ini terlihat dalam bentuk arsitek sampai sekarang dapat dilihat di Istanbul, Iran, dan Delhi. Perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali. Masa kemunduran Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan raja-raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Umat Islam semakin mundur dan statis. Dalam pada itu, Eropa bertambah kaya dan maju.
Penjajahan Barat dengan kekuatan yang dimiliki meningkat ke dunia Islam. Akhirnya Napoleon menduduki Mesir di tahun 1748 Masehi. Saat itu Mesir adalah salah satu pusat sejarah peradaban Islam yang terpenting. Cukup sekian penjelasan dari saya, selebihnya mohon dimaafkan. Saya, Dwi Aprilia Putri dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam STAI alias Sini Pasuruan.